Penyiaran Indonesia. Selamat sore pemirsa, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Dadi Ramadan. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan paling menarik seputar kinerja kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Badan Keahlian DPR RI memperkuat kerjasama dengan perguruan tinggi melalui penandatanganan MOU untuk meningkatkan kualitas penyusunan undang-undang serta memperkuat partisipasi akademisi dalam proses legislasi. Badan Keahlian DPR RI memperkuat kerjasama dengan perguruan tinggi melalui penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU dengan Universitas Airlangga Surabaya serta penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia Badan Keahlian DPR RI dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Kepala Badan Keahlian DPR RI, Bayu Dwi Anggono menjelaskan, kerjasama dilakukan untuk memperkuat dukungan keahlian dalam penyusunan naskah akademik, rancangan undang-undang yang berkualitas dan berdampak positif terhadap kebutuhan masyarakat. Baliknya, bagi kampus tentu Badan Keahlian juga menghasilkan banyak sekali produk-produk dukungan keahlian, kebijakan di DPR yang juga bisa dipergunakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan yang ada di kampus, baik melalui pendidikan pengajaran, pengabdian masyarakat maupun tentu ada penelitian di sana. Jadi ini tentu akan baik ya bagi kedua institusi, baik Badan Keahlian sebagai bagian dari Sekjen DPR yang memberikan dukungan keahlian bagi pelaksanaan fungsi keparlemenan maupun tentu bagi Universitas Airlangga termasuk juga bagi Fakultas Hukum. Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Hadi Subhan menyambut baik kerjasama dengan Badan Keahlian DPR RI. Hadi mengatakan, kolaborasi ini bagian dari kontribusi nyata perguruan tinggi dalam proses perumusan kebijakan nasional. Ini merupakan langkah yang strategis bagi DPR dan juga bagi kampus untuk saling bersinergi agar kampus bisa berdampak pada masyarakat di dalam perumusan kebijakan-kebijakan untuk kepentingan negara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rekarinta Fintoko, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI menilai minimnya anggaran dan promosi menghambat pariwisata Sulawesi Utara serta mendorong kebijakan konkret agar potensi wisata mampu menggerakkan perekonomian daerah. Minimnya dukungan anggaran dan belum optimalnya strategi promosi dinilai menjadi kendala pengembangan pariwisata Sulawesi Utara. Potensi unggulan yang dimiliki harus didukung kebijakan konkret agar berdampak bagi perekonomian masyarakat. Ditemui saat kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Utara, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan Sulawesi Utara memiliki keunggulan besar, terutama pada sektor wisata bahari yang telah dikenal luas. Namun, potensi tersebut belum optimal sepenuhnya sebagai penggerak pertumbuhan daerah. Menurutnya, penetapan status Sulawesi Utara sebagai destinasi super prioritas belum diiringi dengan kebijakan anggaran dan regulasi yang berimbang. Kondisi ini akan menghambat percepatan pengembangan pariwisata. Maka memang kita mendorong kebijakan pemerintah secara umum, bukan hanya Kementerian Pariwisata ya. Itu sudah menetapkan super prioritas, anggarannya juga harus prioritas. Karena jadi akan sulit terwujud kalau hanya statusnya super prioritas tanpa diiringi kebijakan lanjutannya menjadi daerah yang super prioritas, itu sulit. Aturan-aturan juga tentunya harus dipermudah agar destinasi super prioritas itu bisa betul-betul yang memenuhi unsur super prioritasnya. Gimana mau super prioritas kalau nggak ada masuk ke sini dana-dana bantuannya? Komisi 7 DPR RI mendorong penguatan anggaran, kebijakan, dan strategi promosi berjalan seiring. Selain itu, peran lembaga penyiaran publik seperti RRI, TVRI, dan Antara sangat strategis dalam mempromosikan potensi daerah. Melalui konten muatan lokal agar potensi pariwisata Sulawesi Utara semakin dikenal luas. Dari Manado, Sulawesi Utara, Rangga Wijaya, TVR Parlemen
melaporkan. Komisi 6 DPR RI mendorong revitalisasi dan penggabungan hotel BUMN untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing melalui pembentukan ekosistem perhotelan nasional yang lebih terintegrasi. Upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan manajemen aset negara terus mendapatkan dorongan dari Komisi 6 DPR RI. Saat ini, sebanyak 106 hotel yang dikelola oleh berbagai BUMN akan menjalani proses penggabungan, perbaikan, serta revitalisasi secara menyeluruh. Fasilitas penginapan yang akan dikelola dalam satu ekosistem ini memiliki klasifikasi yang beragam, mulai dari kelas losmen hingga hotel bintang 3, bintang 4, serta bintang 5. Anggota Komisi 6 DPR RI Fernando Ganinduto menyatakan, penggabungan bertujuan untuk membentuk satu ekosistem pariwisata dan perhotelan yang lebih baik. Lewat revitalisasi ini, hotel-hotel milik negara diharapkan tidak hanya menjadi lebih efisien secara operasional, tetapi juga mampu bersaing ketat dengan jaringan hotel internasional. Ada 106 total hotel yang dimiliki oleh BUMN yang akan digabungkan, diperbaiki maupun direvitalisasi menjadi hotel-hotel yang lebih baik dari sekarang. Harapan kami tentu 106 hotel ini terpecah menjadi bintang 5, bintang 4, bintang 3, bahkan ada yang losmen juga. Ini menjadi suatu kebanggaan hotel-hotel yang dimiliki oleh negara, dalam hal ini BUMN, untuk menjadi kebanggaan rakyat Indonesia bahwa kita juga memiliki hotel-hotel yang bisa bersaing dengan hotel-hotel internasional yang menjadikan kita nginep di hotel BUMN ini menjadi suatu kebanggaan dan untuk rakyat Indonesia. Itu harapan kami. Kedepannya, menginap di hotel milik BUMN harus menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh pihak terkait diharapkan dapat bersinergi untuk memastikan proses revitalisasi berjalan lancar, sehingga aset negara ini dapat memberikan kontribusi maksimal bagi pariwisata dan ekonomi nasional. Dari Yogyakarta, Dwi Utomo, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, di tengah derasnya arus globalisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci utama daya saing bangsa. DPR RI mendorong upskilling tenaga kerja lokal agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tuntutan industri yang terus berubah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, pemirsa, langkah ini tidak hanya memperkuat ketahanan ekonomi nasional, tetapi juga membuka peluang kerja yang lebih luas dan berkualitas.
Dengan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan juga lembaga pendidikan, Indonesia optimis mampu mencetak tenaga kerja unggul yang siap bersaing di Prinia Global. Mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen. Berikut ini. Arus masuk tenaga kerja asing ke Provinsi Kepulauan Riau menjadi penanda kuatnya daya tarik ekonomi daerah di tengah kompetisi global. Kondisi ini tidak hanya menghadirkan tantangan, tetapi juga peluang bagi tenaga kerja lokal untuk meningkatkan kualitas diri. Anggota Komisi 9 DPR RI Sihar Sitorus menegaskan pentingnya menjadikan momentum ini sebagai langkah pembenahan. Dalam kunjungan kerjanya ke Kepulauan Riau, ia mendorong agar program peningkatan keterampilan atau upskilling diperluas dan disesuaikan dengan kebutuhan industri. Selain peningkatan kualitas tenaga kerja lokal, pemerintah juga perlu memperketat seleksi tenaga kerja asing melalui sertifikasi dan uji kompetensi. Hal tersebut untuk memastikan tenaga kerja asing yang masuk memiliki keunggulan yang dibutuhkan. Jangan sampai tenaga kerja yang sebenarnya bisa diisi oleh lokal justru diberikan kepada asing. Karena persaingan, maka kita juga sebagai sebagai pemerintah ataupun dunia swasta juga harus upscaling daripada calon tenaga kerja dalam negeri itu sendiri, domestik, sehingga kualitasnya bisa meningkat dan bisa bersaing. Terkait tenaga kerja asing tadi itu juga, ya kita juga harus buktikan juga kualifikasinya juga belum tentu kan gitu ya. Jadi perlu ada langkah-langkah lain juga yang perlu diambil, misalnya sertifikasi. Sihar menekankan pentingnya keseimbangan antara keterbukaan pasar kerja dan perlindungan tenaga kerja dalam negeri dapat terjaga, sekaligus memperkuat daya saing nasional di tengah persaingan global. Pemirsa, pemerintah perlu memaksimalkan potensi aquaculture sebagai salah satu pilar utama pengembangan ekonomi biru di Indonesia. Dengan sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah, aquaculture dinilai mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 17. Andai kata perang besok berakhir, belum tentu harga langsung akan turun. Belum tentu, Pak. Tidak. Indonesia sektor migasnya dianggap inefisien saat ini. Karena aturannya sangat banyak, proses birokrasinya panjang, kebijakannya sering berubah gitu. Kemana ada heboh, wacana ada kenaikan harga BBM. Kalau Pak Edi sendiri mungkin ada info-info, Pak, itu memang pemerintah yang membatalkan karena ada tekanan publik atau memang belum ada rencana untuk menaikkan harga BBM? Kami meyakini bahwa pemerintah tidak akan menaikkan BBM subsidi. Ya, tidak akan naikkan. Karena memang itu ya kebutuhan masyarakat dasar. Dan itu akan dipertahankan oleh pemerintah agar masyarakat tidak terbebani oleh fluktuasi harga. Menurut pandangan saya, andai kata perang besok berakhir, belum tentu harga langsung akan turun. Belum tentu, Pak. Tidak. Saya kira mungkin butuh waktu 6 bulan sampai 1 tahun sampai terjadi normalisasi harga itu. Pemerintah sudah menerapkan WFH 1 hari, Pak. Ya. Apakah menurut Pak Edi ini sudah cukup untuk efisiensi tersebut? Jadi saya melihat akan ada penghematan, tetapi penghematannya tidak sesignifikan ketika misalnya COVID itu kita kemudian full WFH itu ya. Nah itu. Dalam kondisi apa Indonesia ini memang sudah harus menaikkan harga BBM? Hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam.
Kembali di TVR 17, pemirsa, Komisi 4 DPR RI menilai optimalisasi sektor ini tidak hanya mendorong peningkatan produksi dan nilai tambah, tetapi juga membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu diperlukan strategi terintegrasi, inovasi teknologi dan juga penguatan regulasi agar aquaculture dapat dikelola secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi maksimal bagi perekonomian nasional. Dan informasi selengkapnya berikut laporan rekan kami Vincent Aldi dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Baik, pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di depan ruang rapat dari Komisi 4 DPR RI, di mana pemirsa baru saja dari Komisi 4 DPR RI mengadakan rapat yang mana menyerap aspirasi dari beberapa elemen masyarakat, termasuk salah satunya yaitu para pelaku usaha dari aquaculture. Nah, pemirsa, aquaculture ini memang diproyeksikan tidak hanya menjadi penyokong pada kedaulatan pangan, namun juga energi, biomaterial, dan juga farmasi. Dan pemirsa, di sini Komisi 4 DPR RI menggali materi yang nantinya juga akan digunakan dalam merumuskan kebijakan yang tentunya mendukung dari perekonomian hijau dan sekaligus mendorong kesejahteraan para pelakunya. Dan pemirsa, kita akan bahas dengan salah satu anggota Komisi 4 DPR RI, yaitu Bapak Riono dari fraksi PKS. Izin Bapak, sebelumnya kan memang sudah membahas terkait dengan aquaculture sebagai pilar pangan. Dan kesini juga akan dibahas juga terkait dengan pilar farmasi dan juga energi. Sejauh mana dorongan dari Komisi 4 DPR RI dalam hilirisasi tersebut, Pak? Baik, pangan biru adalah merupakan intisari dari aquaculture atau budidaya yang memiliki potensi ekonomi secara nasional itu 2 kali lipatnya APBN kita atau hampir 6.000 triliun ya, berkaitan dengan potensi pangan biru atau ekonomi biru yang saat ini belum dioptimalkan oleh pemerintah. Yang baru dioptimalkan adalah dari sisi perikanan tangkap. Perikanan budidaya kita memiliki potensi yang luar biasa. Ekspor udang kita menempati nomor 2 di seluruh dunia. Tetapi potensi kita saat ini baru kurang lebih 600 sampai 700 ribu ton per tahun. Padahal kita memiliki potensi yang lebih dari itu. Oleh karena itu potensi ekosistem aquaculture ini kita dorong menjadi penopang untuk tumbuhnya ekonomi nasional yang berbasis ekonomi maritim. Insya Allah kalau ekonomi maritim, ekonomi biru ini bangkit dan kemudian pemerintah memiliki kepedulian yang besar, maka kemiskinan yang dicita-citakan oleh pemerintah itu turun minimal ya, setiap tahun misalkan kita bisa menurunin 1-2% itu berangkatnya dari masyarakat pesisir. Pak, izin terkait dengan pembudidaya dan juga para pelaku usaha lainnya mengeluhkan terkait dengan tingginya harga bahan baku pangan untuk budidaya itu tersebut dan keterbatasan teknologi juga menjadi salah satu isu. Bagaimana dari Komisi 4 memastikan realisasi dari anggaran dari pemerintah itu benar-benar tepat sasaran terkait dengan subsidi di pangan dan juga teknologi perkembangan dari sarana dan prasarana juga, Pak? Baik. Jadi kalau berbicara tentang optimalisasi ya teman-teman pelaku usaha di sektor perikanan khususnya di budidaya, kita memberikan tantangan kepada masyarakat aquaculture Indonesia, para akademisi untuk satu ya, kita memiliki produksi benih semua saja, benih ikan, benih udang, ataupun juga benih yang lain itu kita produksi dalam negeri sendiri. Contoh misalkan benih udang, itu kita parent stoknya masih ngambil dari Amerika. Kalau kita mampu, maka insya Allah ini akan menjadi terobosan besar. Yang kedua yang menjadi 60% ya, biaya produksi kita itu adalah dari pakan. Kalau kita punya kemampuan BUMN kita harusnya bisa membuat pakan-pakan modern yang harganya terjangkau untuk kepentingan masyarakat. Untuk 90% pelaku usaha UMKM saat ini, kenapa nggak bisa disubsidi oleh negara? Ya karena ada tantangan dari luar negeri, khawatirnya akan kena dumping, ya kan? Tetapi Amerika yang masyarakat aquaculture-nya maju, subsidi ke sektor perikanan kelautannya luar biasa. Ini yang kita harus berani. Ya, harga pakan
harus terjangkau, bibitnya juga harus siap tersedia. Yang ketiga teknologinya. Transfer teknologi adalah kunci daripada hilirisasi. Nggak ada hilirisasi kalau nggak ada perubahan teknologi. Dan kuncinya di mana? Politik anggaran. Di mana-mana saya sampaikan pertanian, perikanan, kelautan minimal 10% dari APBN. Berapa? 300 triliun kalau kita mau maju. Saat ini baru 175 triliun, baru 5%. Maka tantangan pemerintah adalah bagaimana kebijakan politik anggaran ini minimal 10% kalau kita ingin maju. Pak, terkait dengan komitmen dari Komisi 4 DPR RI kepada para pembudidaya kecil, Pak, karena ada juga ekspansi dari pembudidaya yang besar, Pak, skala besar kan, Pak? Baik, di komitmen tentu kita berharap memang pelaku usaha perikanan, terutama budidaya itu 90% adalah pelaku usaha UMKM ya, skala kecil. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa yang cepat menghasilkan memang skalanya adalah besar ya, tetapi kita berharap tetap kalau pemerintah mau bikin modeling maka bikinlah model yang bisa ditiru oleh rakyat. Jangan bikin model yang anggarannya besar tetapi nggak bisa ditiru oleh masyarakat. Ini adalah kunci ya keberpihakan pemerintah kepada para pelaku usaha perikanan khususnya budidaya. Pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu dari anggota Komisi 4 DPR RI, Bapak Riono dari fraksi PKS, terkait dengan perkembangan aquaculture di Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan saya di studio. Dan selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Saat lagi tetaplah bersama kami di TVR 17. Kemajuan sebuah bangsa dibangun oleh jutaan pekerja yang berkontribusi setiap hari. Di balik setiap produktivitas ada dedikasi, tanggung jawab, dan harapan yang sering tak terlihat. Buruh adalah penggerak sekaligus penopang ekonomi. Dari peran itulah, Hari Buruh mengingatkan kita pada satu hal penting. Setiap pekerja layak mendapat kondisi kerja yang baik, perlindungan yang adil, dan kesempatan untuk hidup lebih baik. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danida. Pemirsa,
Kembali di TVR 17, pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Rini Reski. Baik, selamat sore pemirsa dan terima kasih rekan Dadi. Pemirsa, kita masuk ke segmen media online nasional. Berita pertama yang menjadi headline di media online nasional pada sore hari ini yaitu mengenai berita maksud kami di sini berduka bagi korban kecelakaan KRL. Ketua DPR RI yaitu Sumi Dasko Ahmad di sini menegaskan keamanan jalur kereta harus diperbaiki. Kita lihat pemirsa di layar kaca. Baik pemirsa, di sini duka mendalam menyelimuti kita semua atas peristiwa kecelakaan KRL yang merenggut korban jiwa dan juga melukai banyak penumpang. Di sini, Ketua DPR RI yaitu Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyampaikan bela sungkawa yang tulus kepada seluruh keluarga korban. Seraya berharap para korban luka segera pulih. Tentunya tragedi ini menjadi pengingat bahwa keselamatan dalam transportasi publik bukan sekedar kebutuhan, melainkan hak dasar yang harus dijamin oleh negara. Dan di sini juga Ketua DPR RI menegaskan bahwa perbaikan sistem keamanan jalur kereta harus menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur, sistem operasional, hingga pengawasan di lapangan mutlak dilakukan untuk mencegah kejadian serupa terulang. Dan DPR RI akan terus mendorong langkah konkret dan juga penguatan regulasi agar transportasi kereta api di Indonesia semakin aman, handal, dan juga memberikan rasa nyaman bagi seluruh masyarakat. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online nasional pada sore hari ini yaitu mengenai lulusan pendidikan tinggi harus mampu penuhi kebutuhan pasar kerja. Kita lihat kembali di layar kaca. Baik pemirsa, di sini anggota Komisi 10 DPR RI yaitu Lestari Murdiati menekankan ketidaksesuaian antara kebutuhan pasar kerja dan juga kualitas pencari kerja berpendidikan tinggi harus segera diatasi dengan langkah-langkah yang terukur dan juga berkelanjutan. Lulusan pendidikan tinggi diharapkan tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan nyata di dunia kerja yang terus berkembang. Dan di sini pemirsa, DPR RI mendorong penguatan kurikulum tentunya harus terus berbasis. Dan selain itu pemirsa, di sini penting bagi kita institusi pendidikan untuk terus berinovasi dalam metode pembelajaran agar lebih relevan dengan dinamika pasar kerja. Dengan langkah-langkah konkret ini diharapkan lulusan pendidikan tinggi tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja dan juga berkontribusi aktif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online nasional pada sore hari ini yang saya sampaikan terkait dengan berduka bagi korban kecelakaan KRL. Ketua DPR RI menegaskan keamanan jalur kereta harus diperbaiki, serta lulusan pendidikan tinggi harus mampu penuhi kebutuhan pasar kerja. Sekian dari saya, Rini Reski, kembali ke rekan Dadi. Terima kasih pemirsa, selamat sore dan sampai jumpa. Baik, terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update dari media online nasional pada hari ini dan segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Dadi Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Selamat sore. Kemajuan sebuah